Baik, halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita minggu pertama untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, untuk RPS dan juga materinya nanti akan Ibu share di LMS ya. Kalian semua udah pernah buka LMS-nya nggak? Sebelumnya udah Bu. Sebelumnya udah, tapi saat ini Ya. belum. Soalnya Ibu cek masih never. Belum ada yang masuk ke dalam. Oke, nanti jangan lupa ya, masuk ke LMS-nya masing-masing. Jadi kita untuk Zoom-nya ini nggak terlalu lama-lama karena Ibu pakai Zoom gratisan soalnya. Jadi 45 menit aja. Kalau masih nyampe ini 45 menit. Untuk selanjutnya nanti by LMS aja ya. Jadi karena untuk minta Zoom ke Samsat itu agak riuh, jadi ya udahlah pakai gratisan nggak apa-apa lah. Baik teman-teman semuanya, Ibu akan share materi kita dulu karena kalian kan sebenarnya angkatan lama, kurikulum lama, tapi karena berdasarkan kebijakan kemarin itu bahwa untuk apa namanya membantu dan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang akan ambil skripsi dan juga yang sudah ambil skripsi supaya lebih maksimal SKS-nya dan juga masa studinya bisa lebih cepat ataupun bisa lebih maksimal lah. Kalau dibilang cepat enggak ya, karena sebenarnya kalian angkatan 2022 udah 8 semester, cuman karena satu dan lain hal mungkin mata kuliahnya tertinggal. Oke, baik. Untuk yang sekarang Ibu coba share dulu materi kita, materi untuk pengantar yang pertama ya, yang minggu pertama ini kita akan, oke, bisa dilihat kan? Bisa dilihat ininya, screen-nya nggak? Kelihatan Ibu. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan pertama ini sesuai dengan RPS kita adalah konsep dasar ekonomi mikro. Apa sih sebenarnya konsep dasar ekonomi mikro itu? Itu yang akan kita bahas. Jadi nggak lama-lama, makanya Ibu minta karena ini direkam, jadi Ibu minta sebentar aja untuk on cam ya, nggak apa-apa. Kalaupun kalian sambil beraktivitas nggak apa-apa. Oke. Eh, Mata kuliah pengantar ekonomi mikro sendiri adalah membahas dasar-dasar bagaimana sih individu atau rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan ekonomi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya atau scarcity ya. Materi utama meliputi adanya perilaku konsumen, teori produksi dan biaya, serta mekanisme pasar dalam menentukan harga dan keseimbangan. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa memahami cara kerja pasar. Nah, itu untuk sebagai pengantar kan ada ekonomi mikro dan juga ada ekonomi makro. Supaya kalian bisa membedakan antara ekonomi mikro dan makro, lihat aja dari definisi kalimatnya. Kalau mikro itu berarti dalam spek kecil, kalau makro itu berarti dalam spek yang luas. Mikro itu berurusan dengan internal, bisa dibilang rumah tangga lah atau perusahaan. Nah, kalau misalnya makro itu berarti berhubungan dengan eksternal. Nah, kalau makro itu eksternal. Jadi mikro itu ya teori produksi, biaya, kemudian ya analisis keseimbangan, harga, seperti itu ya. Baik, next. Coba. Oke. Nah, kita mau membedah ekonomi mikro itu. Ekonomi mikro itu sebenarnya adalah cabang ilmu ekonomi, tentunya mempelajari kegiatan secara individual atau disagregat. Nah, analisisnya bertumpu pada tiga pilar utama. Apa saja sih pilarnya itu? Tentunya adalah yang pertama itu adalah fokus. Fokus itu maksudnya adalah perilaku spesifik dalam individu sendiri ataupun dalam rumah tangga ataupun dalam perusahaan sendiri. Jadi lebih spesifik di perilakunya seperti itu. Kemudian aktivitasnya. Aktivitas itu apa sih? Tentunya dalam aktivitas rumah tangga maupun individu maupun perusahaan itu tentunya ada hubungannya dengan penentuan harga pasar, kemudian kualitas input dan output,
dan juga alokasi sumber daya yang terbatas. Penentuan harga pasarnya bagaimana, kemudian kuantitas inputnya seperti apa, lalu kuantitas output seperti apa, dan juga alokasi bagaimana memberdayakan sumber daya yang terbatas ini. Seperti itu. Kemudian yang fokus berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan itu tentunya adalah memaksimalkan kepuasan ataupun utilitas bagi konsumen ataupun keuntungan laba bagi produsennya. Jadi, maupun itu individu ataupun rumah tangga ataupun perusahaan, tentu ada penentuan harga. Misalnya individu nih, Mas Rasya, penentuan harga. Tentunya Mas Rasya itu punya apa namanya analisis untuk bagaimana menentukan harga. Misalnya Mas Rasya itu seorang apa namanya ya seorang analis misalnya kalau lulus nanti dari S1 manajemen menjadi seorang analis. Nah, tentu seorang analis ini akan bisa menentukan harga pasarnya dia. Oh, saya misalnya mau melamar pekerjaan. Analis itu berdasarkan survei lapangan gajinya range gajinya adalah sekian-sekian. Nah, itu. Kemudian kualitas inputnya. Dengan kualitas input yang sudah uh, diambil oleh Mas Rasya selama ini, berarti Mas Rasya tahu juga menentukan outputnya seperti apa. Tentunya kalau seorang analisis berarti outputnya adalah A, B, C, D. Kemudian sumber daya yang terbatas. Nah, kita itu punya sumber daya yang terbatas. Tentunya semua aspek memiliki sumber daya yang terbatas. Individu ke, rumah tangga ke, perusahaan ke. Bahkan isu yang sekarang ini, yang sedang tren sekarang ini, viral sekarang ini adalah isu sumber daya minyak dunia yang terbatas. Sehingga ada apa namanya planning dari pemerintah untuk menaikkan harga minyak dunia. Itu berhubungan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian memaksimalkan kepuasan. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan kepuasan ini? Mulai dari individu, rumah tangga, perusahaan pasti akan ada memaksimalkan kepuasan bagi konsumennya dan juga memaksimalkan keuntungan bagi produsen, bagi kita sendiri, baik itu rumah tangga, baik itu perusahaan maupun individu. Seperti itu ya. Kemudian next slide-nya. Nah, apa sih pemicu ekonomi kelangkaan atau scarcity itu? Tentunya kita udah paham pemicu kelangkaan itu eh, pertumbuhan manusia tidak sebanding dengan pertumbuhan sumber daya alam tentunya kan. Pertumbuhan manusia itu kayak lompatannya 1, 2, 4, seperti itu, 8, 16 seperti itu kelipatannya. Kalau pertumbuhan sumber daya alam itu kan nggak akan ada pertumbuhan sumber daya alam kecuali dia mengeruk bumi lagi itu apa namanya sumber daya alam. Nah, oleh karena itulah terjadi kelangkaan atau scarcity. Nah, bagaimana mengatasi kelangkaan ini dengan pertumbuhan manusia yang begitu seperti deret ukur dan juga apa namanya kalau pertumbuhan ini seperti deret hitung ada semacam itu. Nah, inti dari seluruh masalah ekonomi adalah scarcity, kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, tadi udah Ibu jelasin kenapa terjadi sumber daya yang terbatas itu ya karena sumber daya alam itu nggak akan bisa kita keruk apa lebih maksimal karena namanya sumber daya alam tentu akan ada kelangkaannya. Nah, itu makanya kita sekarang ini sedang marak-maraknya viralnya Go Green. Go Green itu kembali ke alam. Jadi oh si Rebeta maaf maaf. Maaf si Rebeta. Aduh, lama banget Ibu eksip si Rebetanya. Sorry ya, kita sapa dulu Mas Rebeta. Mas Rebeta, selamat sore. Selamat malam. Sore, Bu. Oke, boleh di open cam ya. Kita sebentar aja kok, Mas. Sebentar aja. Ini juga di record ya. Iya, Bu.
Oke, Iya, Bu. nah Sembako. karena eh, kelangkaan tersebut tadi, di mana kondisi kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas, maka muncullah masalah ekonomi klasik. Nah, masalah ekonomi klasik ini berhubungan dengan produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Nah, produksi itu tentunya adalah menghasilkan barang dan jasa. Kemudian distribusi itu adalah menyalurkan hasil produksi. Nah, kemudian, wait, ini direkod nggak sih? Di layar kalian ke-record nggak sih? Kita ada recording nggak di situ? Saya benar ada recording kan? Bisa dilihat nggak ada record? Tadi saya ada, Bu. Oh, tadi ada ya. Oke. Ada, Mungkin Bu. karena ini kali di share ini kali. Baik, kemudian kita lanjutkan distribusi itu adalah menyalurkan hasil produksi ke konsumennya. Kemudian ada konsumsi yaitu menggunakan barang dan jasa. Nah, kemudian masalah ekonomi modern itu adalah uh, what, how, dan for whom. What itu apa? Artinya adalah apa barang yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, kemudian how, bagaimana cara memproduksi supaya lebih efisien. Nah, seperti kelangkaan BBM yang sekarang ini, bagaimana cara memproduksi BBM itu sehingga efisien. Maka diciptakanlah misalnya mobil listrik, kemudian motor listrik. Nah, itu untuk apa namanya salah satu alternatif untuk mengefisiensikan kelangkaan sumber daya tadi. Kemudian for whom, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Tentunya adalah untuk konsumen, untuk kita. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip dasar pengambilan keputusan. Nah, karena kita itu orang manajemen ya, tentunya akan selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu adalah hal apa yang bisa kita ambil dengan risiko sekecil-kecilnya tentunya, risiko minim dan juga dengan keuntungan yang maksimal. Itu prinsip pengambilan keputusan. Nah, logika individu menimbang untung dan rugi. Nah, trade off atau perdagangan itu setiap orang selalu menghadapi pilihan yang mengorbankan hal lain. Misalnya, kalian kuliah di sini, tentunya ada hal yang dikorbankan. Waktu, misalnya waktu bekerja, ya misalnya kalau ada pekerjaannya yang sore, mungkin akan dikorbankanlah pekerjaan demi perkuliahan, seperti itu. Kemudian ada opportunity cost, biaya peluang dari apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biaya peluang ini tentunya ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian rasionalitas, berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kita itu harus bisa berpikir rasional, berpikir sistematis untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Apalagi kita itu adalah calon-calon manajer. Kalian itu adalah calon-calon manajer yang harus bisa mengambil keputusan dalam keadaan rumit sekalipun. Jadi tidak boleh tidak boleh stuck ataupun menunggu entar nggak bisa, karena kita itu berhadapan dengan waktu seperti itu. Kemudian insentif, manusia bereaksi secara terukur terhadap insentif. Ya tentu saja ya, insentif yang namanya insentif kalau kita digaji di perusahaan yang A lebih besar daripada perusahaan B, ya tentunya kita akan mempertimbangkan itu. Nah, kemudian dinamika pasar dan interaksi bersama. Dinamika pasar itu tentu ada yang namanya saling menguntungkan. Perdagangan itu dirancang untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kalian kerjasama, misalnya apa namanya Iran bekerja sama dengan negara Rusia, itu mungkin ada sesuatu hal yang bisa menguntungkan mereka. Selanjutnya kita juga Indonesia bekerja sama dengan negara-negara luar, tentunya akan ada yang diuntungkan dari perdagangan tersebut. Nah, kemudian
efisiensi mekanisme pasar, pasar umumnya merupakan tempat terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sama halnya misalnya kita melempar barang di pasar, tentunya itu akan ada penerimaan, permintaan, dan penawaran. Nah, pasar itu akan menjadi tempat terbaik untuk meletakkan dagangan ataupun produk kita, dan kegiatan ekonomi juga akan berjalan sedemikian rupa di pasar tersebut. Kemudian adanya intervensi pemerintah. Nah, terkadang pemerintah dibutuhkan untuk memperbaiki hasil ataupun kegagalan pasar. Dalam hal ini, kenapa intervensi pemerintah perlu? Misalnya, dalam perdagangan beras misalnya. Beras itu kan termasuk kebutuhan pokok di Indonesia. Nah, kalau pemerintah tidak mengintervensi beras, perdagangan beras itu mungkin salah satu pihak bisa jadi monopoli. Mereka akan memborong semua beras dari para tengkulak-tengkulak ataupun dari para petani. Kemudian setelah mereka borong, merekalah yang menjadi penyalurnya, dan mereka bisa jadi akan menaikkan harga. Nah, karena karena konsumen tidak ada alternatif lain untuk membeli beras tersebut, maka si konsumen atau kita sendiri sebagai pemakai barang tersebut mau nggak mau, ya suka nggak suka harus membeli daripada tengkulak ataupun monopoli tersebut, yang monopoli tersebut. Itulah yang penting intervensi pemerintah. Maka pemerintah membuatkan Bulog untuk mengatur perdagangan beras. Jadi harga itu benar-benar dikontrol. Kemudian minyak, BBM itu intervensi pemerintah. Pemerintah menetapkan harga Pertalite 10.000 per liter. Nah, bila mana tidak ditetapkan oleh pemerintah, maka bisa jadi POM yang satu, SPBU yang satu menetapkan harga sekian, kemudian SPBU yang satu menetapkan harga di bawah itu. Jadi akan ada permainan yang tidak seimbang. Jadi persaingan yang tidak seimbang. Itulah perlunya intervensi pemerintah. Kemudian ekosistem perekonomian itu ada 4 tentunya ya. Ada 4. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, adalah ada rumah tangga produsen, bisa organisasi, bisa perusahaan yang mengelola faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa demi memperoleh laba. Kemudian ada pemerintah yang mengatur regulasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian ada rumah tangga, yaitu pemilik faktor produksi atau tenaga kerja, modal, lahan, maupun pelaku konsumsi yang menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tadi, dan ada masyarakat luar negeri yang bisa menjadi mitra perdagangan dan kerjasama antar ekonomi antar negara. Seperti itu. Kemudian, sistem perekonomian itu spektrum alokasi sumber daya bisa sistem tradisional. Sistem tradisional itu berjalan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun. Nah, sistem tradisional ini ya seperti biasa, bahwa ada permintaan dan juga ada penawaran. Nah, kemudian sistem komando atau terencana, pemerintah memegang kendali penuh atas faktor produksi dan kemudian hasil alokasi dan hasil produksi. Nah, itu termasuk negara-negara sosialis ya, yang pemerintah memang benar-benar memegang kendali, seperti Korea Utara. Nah, Korea Utara itu sosialis. Jadi pemerintah itu memang memegang kendali penuh atas perdagangan dan juga faktor produksi. Kemudian sistem campuran. Sistem campuran itu menggabungkan antara elemen pasar dan juga intervensi pemerintah. Jadi elemen pasar bagaimana berjalan, kemudian ada intervensi pemerintah. Contoh ya kita sendiri, sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Kemudian sistem pasar liberal. Ya namanya liberal ya berarti semua diserahkan ke mekanisme pasar ya. Nggak ada intervensi pemerintah, nggak ada tradisionalnya, nggak ada sosialisnya. Jadi itu memang murni diserahkan ke pasar. Jadi liberal ini ya pasar akan menentukan. Jadi yang kuat yang akan bertahan, yang lemah ya habis gitu. Kemudian
laboratorium ekonom, model dan asumsi itu, ekonomi menyederhanakan realitas yang kompleks untuk mengisolasi ataupun memahami variabel kunci. Nah, model ekonomi itu bisa dibilang alat penyederhanaan yang realitas banyak model-model ekonomi yang nantinya akan kalian pelajari juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi model ekonomi itu adalah seperti eh, analisis-analisis ekonomi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di ekonomi itu sendiri. Kemudian rasionalitas itu tentunya adalah asumsi yang mendasar bahwa perilaku ekonomi itu bertindak masuk akal, memaksimumkan kepuasan dan keuntungan. Nah, kemudian ada ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah asumsi yang sangat penting bahwa semua faktor lain di luar variabel yang sedang kita teliti dianggap tetap atau tidak berubah. Jadi kalau kalian nanti di skripsi, misalnya pengaruh pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Nah, bila mana kalian teliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan ini dan hasilnya membuktikan misalnya sekian-sekian koefisiennya, maka faktor yang lain dianggap tetap. Itulah yang disebut dengan ceteris paribus. Ya. Kemudian tiga pendekatan ekonomi mikro ini sedikit lagi ya. Mohon bertahan. Mohon bertahan sedikit lagi. Nah, teori permintaan dan penawaran. Nah, analisis pasar dan mekanisme pasar fungsinya adalah memahami bagaimana interaksi pembeli dan penjual membentuk harga pasar dan tentunya kuantitas keseimbangan. Nah, bila mana harga naik, maka permintaan tentu bisa jadi permintaannya naik apa turun ya? Kalau teori permintaan dan penawaran, harga naik, maka permintaan, ayo teman-teman jawab dulu. Ini kan ada nih kurvanya nih. Bila harga naik, maka permintaan akan, teman-teman jawab dulu Ibu. Halo. Kalau harga naik, misalnya Oni menjual menjual buah duren, terus dinaikin harganya, maka bisa jadi banyak nggak yang beli durennya? Halo teman-teman, bisa dengar Ibu nggak? Mas Ras, naik nggak harga permintaannya naik apa tidak? Kalau misalnya Mas Oni jual duren, jualnya harganya misalnya 1 juta sebiji. Nah, permintaannya naik apa turun? Nah, menurut teori permintaan dan penawaran, bisa jadi permintaannya turun. Nah, gitu ya teman-teman. Apa suara saya nggak kedengeran? Karena hujan di sini. Hujan soalnya. Suara kedengaran nggak teman-teman? Kedengeran Bu, cuman tadi sempat nggak Nah, kedengeran iya karena di sini hujan. hujan soalnya. Takutnya nggak kedengeran. Ini di chatnya apa nih? Bang. Terdengar Bu, sangat jelas. Oke, makasih. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Oni jual duren, harganya 1 juta, tentu permintaannya bisa jadi turun. Tapi kalau misalnya Mas Oni menawarkan durennya yang super, misalnya harganya cuma 50.000, oh bisa jadi kan orang-orang pada beli. Itulah teori permintaan dan penawaran. Nah, teori perilaku konsumen. Nah, kepuasan konsumsi. Kemudian pendekatan kardinal, yaitu kepuasan dapat diukur secara pasti dengan angka atau satuan yang pasti, misalnya. Nah, pendekatan ordinal itu kepuasan hanya dapat dibandingkan tingkatannya melalui kurva indifferent. Nah, kemudian ada teori produksi dan biaya. Fokusnya adalah optimalisasi output perusahaan. Nah, produksi dan biaya berarti mengoptimalisasi outputnya. Nah,
bagaimana menganalisis kombinasi input untuk mencapai tingkat output yang optimal dengan biaya seminimal mungkin. Tuh. Nah, kemudian next. Nah, perbedaan antara lensa mikro dan radar makro itu tadi sudah Ibu jelasin secara ringkas di awal bahwa ekonomi mikro itu adalah disagregat. Disagregat itu dalam artian hanya sekelompok kecil disagregat, bisa individu, rumah tangga, perusahaan, ataupun pasar spesifik. Sementara ekonomi makro itu ruang lingkupnya ataupun unit analisisnya itu agregat. Agregat itu ekonomi nasional global. Kemudian fokus permasalahan, ekonomi mikro itu alokasinya sumber daya terbatas, mekanisme pasar, pembentukan harga, dan juga kegagalan pasar. Tapi kalau fokus permasalahan ekonomi makro, itu adalah bisa pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, pendapatan nasional, serta kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kalau tujuan analisis seperti apa? Nah, tujuan analisis ekonomi mikro itu memahami pencapaian efisiensi pasar dan penentuan harga. Nah, kalau ekonomi makro mempengaruhi target kebijakan nasional, bisa stabilitas harga, neraca, pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau misalnya penggunaan asumsi, ekonomi mikro itu mengandalkan homo economicus ataupun rasional dan ceteris paribus untuk menyederhanakan keputusan yang kompleks. Sedangkan ekonomi makro mengintegrasikan perilaku pasar agregat untuk melihat dampak sistemik terhadap kesehatan ekonomi negara. Kok Hikmatul Aliyah masuk? Emang dia masuk ya ke kuliah Ibu? Nah, sebentar lagi ini mau habis ya, running out. Halo, siapa tadi yang baru masuk ya? Bu, itu saya, Bu. Saya Oh apa? iya. Oh, oke, oke. Geser HP Baik, saya slide-nya udah lowbat. habis. Slide-nya udah habis. Ini Hilmatul Aliyah. Hilmatul Aliyah masuk ke kelas Ibu ya? Enggak, Bu, itu apa? Oh iya. Saya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Baik. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah ini, masih ada sih 9 menit lagi sih, tapi dengan penjelasan Ibu tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, bila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, untuk RPS-nya nanti bisa dilihat di LMS ya. Bisa dilihat di LMS, kemudian absensinya juga di LMS, kemudian bikin diskusi nanti ya. Karena diskusi ataupun rubrik diskusi itu Ibu buat 24 jam. Jadi nanti Ibu akan lempar diskusi di ruang diskusi. Kalian buka LMS, pertemuan 1. Ini ya, biar kalian nanti lebih paham. Ibu tampilin dulu LMS-nya dari Ibu. Soalnya masih ada 9 menit lagi. Udah gitu hujan lagi, Ibu nggak bisa pulang. Ibu masih di kampus soalnya. Ibu share screen dulu ya, biar kalian nanti bisa ngelihat. Nah, ini kan LMS-nya nih. Nah, itu nanti akan ada perkenalan. Nah, di perkenalan ini nanti kalian bisa perkenalan nanti announcement ya, yang Ibu bikin ya. Nah,
Di sini nanti kalian bisa diskusin di sini ya, di perkenalan ini ya. Pokoknya kalian tulis aja nanti kalian nama sendiri supaya aktivitasnya ada. Jadi terlihat terrecord gitu, rekam jejaknya itu terlihat. Nanti kalian bikin ya di situ ya, ataupun dibalas di reply aja Ibu, di reply yang ini ya. Nanti supaya kelihatan bahwa kalian itu aktif. Kemudian di pertemuan satu nanti akan Ibu input apa namanya RPS dan juga materinya ini. Nah, untuk attendance-nya, untuk kehadirannya kalian klik ini attendance, isi apa namanya? Isi kalian, nama kalian klik. Nah, nanti di kolom diskusi ini Ibu akan lempar topik diskusi, nanti kalian bikin tanggapannya. Nah, di diskusi ini waktunya itu akan ada waktu nanti, terbatas waktunya. Jadi kalian hanya bisa mengisi diskusi itu pada 24 jam aja ya. 24 jam Ibu bikin nanti ya. Jadi satu harian. Nah, dari 24 jam sejak pukul 5. Jadi kalau 1 April 2026, 5 PM, besok 1 April 2026, 2 April 2026, 5 PM, itu sudah close. Nggak bisa lagi kalian mengisi diskusinya. Nah, Ibu berharap kalian aktif, isikan diskusinya, isikan kehadirannya, attendance-nya, nanti materinya akan Ibu share di grup. Oke ya semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk diskusi selanjutnya nanti kita boleh di forum diskusi di LMS ya. Untuk saat ini Ibu rasa sudah cukup karena memang waktu Zoom gratisan Ibu sudah habis. Tadi sudah diingatkan remaining meeting time. Jadi mohon maaf kalau hanya 45 menit aja ya ininya Zoom-nya kita. Nah, menurut kalian kita lebih baik Zoom begini ya, baik 45 menit aja nggak apa-apa, untuk selanjutnya nanti lewat LMS gitu. Atau Zoom-nya kita hanya sekali, karena kalau kampus itu menyediakan Zoom itu hanya 2 kali Zoom yang disediakan. Ibu hanya berinisiatif aja, inisiatif Ibu aja untuk bikin Zoom, karena menurut Ibu perkuliahan lewat Zoom itu lebih masuk akal daripada sekedar share-share begitu. Jadi kita ada komunikasinya, ada aktivitasnya itu menurut Ibu. Walaupun nggak lama-lama amat, tol juga lama-lama buat apa kan gitu kan. Nanti kita berlama-lama di kolom diskusi aja. Ya, oke, itu saja yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan pertama ini. Semangat buat kalian yang lagi skripsi juga, digodok skripsinya secepatnya supaya kalian bisa cepat lulus. Oke, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu.